Hasil otopsinya, tangan korban terikat kabel telkom, kepala dilakban terkelupas, kondisi fisiknya menutup mata dan hidung. Ya. Lalu tangan dan punggung memar, luka memar akibat benda tumpul, ada memar di mulut. Ada bekas lilitan tali di leher korban, tulang hidung kiri retak akibat hantaman benda, pendarahan di kepala akibat benda. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang sedang viral terjadi di Medan, Sumatera Utara, di mana pembunuhan ini dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat. Yang menjadi korbannya adalah mantan anggota TNI. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kasus ini pun dibuka dengan sosok dari korban yang bernama Andreas Ruistein Sianipar berusia 44 tahun. Warga Jalan Sakinah, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diketahui jika sosok Andreas ini telah berkeluarga dan dahulu pun dia merupakan seorang anggota TNI Angkatan Darat, di mana Andreas ini pun pernah berdinas di Batalion Infanteri 100 Prajurit Setia atau biasa disebut Raider 100 Kabupaten Langkat. Selama berdinas di Batalion Raider 100, korban ini merupakan rekan dari Serka Holmes Sitompul berusia 44 tahun. Serka Holmes dan Andreas ini keduanya sama-sama bertugas di tempat yang sama. Menurut kesaksian keluarga korban, keduanya sudah saling mengenal dan berhubungan baik. Bisa dikatakan hubungan keduanya terbilang dekat. Seiring berjalannya waktu, korban Andreas ini melakukan pelanggaran. Namun tidak dijelaskan pelanggaran apa yang telah dia lakukan. Sehingga pada tahun 2013 hingga 2014, institusi TNI melakukan pemecatan kepada korban Andreas dengan pangkat terakhir Serka atau Sersan Kepala. Sementara Serka Holmes terus melanjutkan karirnya menjadi anggota TNI. Hubungan baik di antara keduanya harus rusak dan hancur dikarenakan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Serka Holmes kepada korban Andreas. Kejadian ini bermula pada malam hari jam 1 dini hari, tanggal 8 Desember 2024. Pada malam itu, datanglah 4 orang ke rumah korban Andreas menggunakan mobil Ayla berwarna hitam. Sejumlah orang itu meminta kepada korban Andreas untuk ikut dengan mereka. Karena terus dipaksa, akhirnya korban pun ikut dengan sejumlah orang tersebut. Pada saat itu, kawan dari korban ini mengikuti mobil yang membawa korban Andreas, yang ternyata korban dibawa ke rumah dinas yang berada di depan asrama TNI AD Abdul Hamid. Ada sebuah gang. Kawan dari korban ini mengaku merasa takut karena menyadari sedang berurusan dengan tentara dan berada di kawasan militer. Setibanya di rumah dinas itu, korban pun keluar dari mobil yang ternyata sudah berkumpul sejumlah pemuda sambil membawa sajam dan kayu. Istri dari Serka Holmes langsung marah-marah kepada korban Andreas. Sementara Serka Holmes yang mengetahui ada teman-temannya korban langsung berdiri sambil memegang parang dan mengatakan, "Pergi kalian." Di antara teman korban ada yang merekam peristiwa tersebut, yang dimana korban Andreas ini sempat dipukuli lalu ditebas menggunakan sajam pada kakinya. Keributan itu pun sempat memancing warga sekitaran berkumpul di lokasi. Lalu Serka Holmes mengatakan jika dirinya baru saja menangkap geng motor. Sontak saja memancing amarah warga yang sempat melakukan pemukulan kepada korban Andreas. Namun pada akhirnya warga pun baru mengetahui jika korban Andreas ini bukanlah anggota geng motor. Hal itu dikarenakan Serka Holmes terus menanyakan keberadaan dari mobil, yang membuat warga mulai pergi dari lokasi dan menyadari jika ini adalah urusan pribadi. Bahkan Serka Holmes sempat memberikan uang tutup mulut kepada warga yang menyaksikan kejadian itu. Setelah teman-teman korban ini pergi,
mereka menghubungi anak korban dan menceritakan peristiwa yang menimpa korban Andreas. Sejak malam itu, entah apa yang terjadi pada korban Andreas ini, tidak ada kabar beritanya. Hingga 3 hari berselang, tepat tanggal 11 Desember 2024, keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Dikarenakan Serka Holmes ini masih anggota TNI aktif, keluarga pun membuat pelaporan ke polisi militer. Sehingga pihak kepolisian dan polisi militer melakukan koordinasi dikarenakan kasus ini melibatkan warga sipil dan juga anggota TNI. Dengan adanya laporan itu, pada tanggal 14 Desember 2024, pihak polisi militer langsung melakukan penahanan kepada Serka Holmes. Dan pada saat dilakukan interogasi, Serka Holmes ini mengaku jika korban Andreas telah kabur dengan membawa mobilnya dan membantah keras telah melakukan penculikan serta penyekapan. Selama dalam proses penyelidikan itu, Serka Holmes tetap ditahan oleh pihak polisi militer. Pada sisi lainnya, proses penyelidikan pihak kepolisian, polisi pun menetapkan 4 orang sebagai tersangka dari warga sipil. Dari keempat orang itu, polisi berhasil menangkap inisial CJS 23 tahun, MFIH 25 tahun, FA 37 tahun, dan 1 orang yang masih dalam pencarian polisi. Namamu? Peristiwa semua orang. Nah, kau tahu tentang kejadian itu? Tahu, Bang. Kayak mana? Kau ceritakan dulu dari awal. Disuruh Olmes sama biniknya jemput korban, culik korban di Gang Dame. Bagus saja bilang culik atau Culik korban di Gang Dame. Enggak usah pala dulu yang culik. Oh memang apa yang kau disuruhnya? Kayak mana kau bilang? Bawa mobil jemput korban. Di mana? Kau kapan itu? Hari Sabtu jam 1. Minggu lah berarti. Hari apa itu? Malam Minggu. Minggu pagi berarti Minggu kan? pagi jam 1. Jam 1 kan, tanggal 8 itu kan? Dia tanggal 8, Bang. Dia dari mana kau disuruhnya? Dari mana? Kau pas di mana itu? Aku pas di rumahnya nunggu mau nebus laptop. Di rumahnya? Iya, Bang. Rumahnya di mana? Rumah si Asrama. rumah siapa nih? Olmes. Kayak mana dia terus? Disuruhnya? Disuruh biniknya sama Olmes dikasih kunci mobil jemput di Gang Dame. Naik mobil apa itu? Agia warna hitam. Agia? Warna hitam? Warna hitam. Berapa orang kalian jemput? Dari rumah 2 orang. Siapa aja tuh? Aku sama Padli. Wah, Padli. Iya. Lalu pas di sana berapa orang lagi? 3 orang sama korban. Jadi 5 orang dalam mobil. Siapa aja sebutkan? Aku, Padli, korban, sama yang keling-keling itu tinggi-tinggi orangnya. Baru Lagi kurang tahu namanya. nggak tahu namanya. Oke, Iya. baru setelah dari itu kalian jemput, Disuruh bawa ke rumah Olmes sama istrinya. Oke, lalu kalian bawa ya. Iya, Bang. Nyampe ke rumah Holmes, Sampai ke rumahnya berdebat sama istrinya. benturkan berarti korban. Dari ketiga tersangka itu mengakui jika mereka telah disuruh oleh Serka Holmes untuk menculik dan melakukan penganiayaan kepada korban Andreas dengan iming-iming uang 2 juta rupiah jika berhasil menemukan mobil yang telah dihilangkan oleh korban Andreas. Permasalahan di antara korban Andreas dan Serka Holmes ini bermula ketika korban menyewa mobil milik Serka Holmes. Namun ternyata mobil itu diambil oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil. Lalu korban melaporkan kejadian itu kepada Serka Holmes. Serka Holmes yang mengetahui mobilnya diambil oleh orang lain lantas marah kepada korban. Serka Holmes ini menuduh jika korban telah menggelapkan mobilnya. Yang diketahui jika Serka Holmes ini memiliki bisnis sampingan menerima gadean barang. Salah satunya adalah mobil. Dan mobil yang digade itu disewakan oleh Serka Holmes. Namun untuk mobil yang hilang tersebut, Serka Holmes pun mengaku jika mobil itu bukanlah mobil gadean, dikarenakan dirinya memiliki BPKB mobil, sehingga merasa hilangnya mobil itu rekayasa dari korban Andreas. Pada tanggal 8 Desember 2024, korban ini sempat disekap di rumah dinas dari Serka Holmes. Lalu pada pagi harinya, korban dipindahkan ke kandang sapi kosong yang berada di belakang asrama TNI. Di dalam kandang sapi itu, korban diikat kaki dan tangannya, lalu dipukul menggunakan selang air, sambil terus diinterogasi mengenai keberadaan mobil yang hilang itu. Yang pada awalnya ada 18 orang berkumpul. Sedikit demi sedikit,
mereka pun pergi. Sehingga pada saat di kandang sapi itu tersisa 10 orang. Lantaran melihat cara Sherka Holmes ini dalam melakukan penganiayaan sudah mengarah ke arah pembunuhan, sehingga satu persatu pun pergi dan hanya menyisakan 3 orang. Menurut kesaksian para tersangka, penganiayaan itu dimulai pada jam 10 hingga 3.30 sore harinya. Korban Andreas ini sempat mengatakan, "Ampun, ampun, tolong aku tanggung jawab, aku hubungi mamaku, pasti diganti." Lalu Sherka Holmes ini menjawab, "Aku nggak butuh uangmu, aku butuh mobil itu." Setelah dari kandang sapi, korban dibawa naik ke dalam mobil bersama dengan 3 orang tersangka dan Sherka Holmes. Tujuannya, korban dipaksa untuk menunjukkan di mana keberadaan mobil yang telah hilang itu. Namun pada sore itu, usaha pencarian pun tidak berbuah hasil. Lalu mereka kembali lagi ke rumah dinas. Saat tiba di rumah dinas itu, korban Andreas ditinggal di dalam mobil bersama dengan Sherka Holmes. Sedangkan 3 tersangka lainnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sehingga di mana keberadaan dari korban Andreas ini hanya diketahui oleh Sherka Holmes. Pada kasus ini, yang belum terungkap adalah keberadaan dari korban Andreas. Pihak Pomdam terus melakukan interogasi kepada Sherka Holmes. Namun tetap saja, Sherka Holmes ini membantah telah menculik korban. Bahkan pada saat dipertemukan dengan 3 orang tersangka itu, Sherka Holmes pun mengaku tidak mengenali ketiga tersangka tersebut dan tidak tahu keberadaan dari korban. Pak, informasinya masyarakat yang disekap itu sampai sekarang belum ada kabar, Pak. Itu dari keterangan si Holmes itu gimana, Pak? Udah dapat belum? Yang belum yang bersangkutan belum mengakui kalau dia yang menangkap. Tapi masih kita dengar. Dengan keluarga ada masalah lama. Keputusan yang penting validitas yang kita putuskan. Artinya sejauh ini sejak Sabtu itu sudah ditahan terlebih dahulu. Udah, kita lakukan silakan itu. Kita dalami, kita periksa. Interogasi dan penekanan pun terus dilakukan oleh pihak polisi militer agar Sherka Holmes ini menunjukkan keberadaan dari korban. Hingga pada akhirnya, tepat hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, malam harinya, Sherka Holmes menyerah dan mengakui perbuatannya. Fakta yang didapat dari pengakuan Sherka Holmes ini, jika korban bukan disekap, melainkan telah dibunuh olehnya. Lalu jasad korban disembunyikan di perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Labura, yang dimana lokasi tersebut masih milik keluarga dari Sherka Holmes. Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, jam 1.30 dini hari, pihak Denpom segera berkoordinasi dengan Polrestabes Medan menuju ke lokasi jasad korban disembunyikan. Sekitar pada jam 3 dini hari, jasad korban ditemukan di dalam kubangan bekas pohon tumbang yang ditutupi pelepas sawit. Pada saat tubuh korban dievakuasi, korban ditemukan dalam kondisi kaki tangannya terikat, wajah dilakban, dan kepalanya sudah hampir menjadi tengkorak. Selain itu, ditemukan batu yang diduga digunakan untuk menenggelamkan tubuh korban dalam kubangan tersebut. Pada jam 7 pagi, tubuh korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan proses otopsi. Hasil pemeriksaan tubuh korban, penyebab kematiannya akibat dijerat menggunakan kabel telkom pada bagian lehernya. Setelahnya, kepala, mata, mulut, dan hidungnya dilakban oleh pelaku. Selain itu, ditemukan memar pada bagian punggung akibat hantaman benda tumpul. Setelah menjalani pemeriksaan, tubuh korban pun dikembalikan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Pada saat di rumah duka, sanak keluarga menangis histeris di depan peti jenazah korban. Sementara untuk ketiga pelaku warga sipil terancam pidana 15 tahun. Sementara Sherka Holmes belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian dan polisi militer. Bisa jadi akan ada fakta-fakta baru dalam kasus ini. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?